Halo guys, kembali lagi di Novilim Vlog ini ya. Udah lama banget aku nggak bikin video karena gadgetnya itu ada masalah ya. Problemnya itu di gadgetnya. Jadi untuk ngedit videonya atau buat kayak eh, video pairing, OTP kayak gitu-gitu udah nggak bisa lagi gitu ya. Jadinya ada kendala di bagian editing videonya. Jadi saat aku mau buat video reaction yang menggabungkan facecam ataupun musik video dari girl group yang ingin aku bahas, itu terjadi error terus ya. Maka dari itu ini aku coba pakai mode yang kayak gini dulu aja ya, semoga aja yang penting itu opiniku tuh tersampaikan ya gitu. Dan seperti yang kalian lihat di layar ya, ada 4 cewek-cewek cantik ya. Nah, ini adalah uh, girl group baru. Kenapa aku ingin ngebahas girl group baru ini? Karena mereka adalah adiknya Red Velvet gitu ya. Mereka juga dari SM Entertainment juga gitu. Dan ini menarik karena selisih jarak debut Red Velvet dengan girl group baru ini itu selisihnya itu 6 tahun guys ya. Bayangin kalau kalian ingat Red Velvet itu dulu debut di tahun 2014 dan girl group baru ini debut di tahun 2020. Jadi selisihnya jauh banget. Nggak seperti biasanya yang hanya selisih setahun 2 tahun atau 3 tahun. Ini selisihnya itu bahkan lebih dari 5 tahun gitu. Jadi ini adalah hal baru yang benar-benar membuatku bersemangat lagi karena istilahnya ada adiknya Red Velvet nih gitu ya. Kalau misalnya Red Velvet udah terbukti kualitas vokalnya dan musik-musiknya juga, B-side-nya juga bagus, terus uh, FX juga memiliki lagu-lagu yang istilahnya nyeleneh tapi bener-bener kayak membuat candu gitu loh guys, bener-bener beda tapi unik gitu jatuhnya, itu juga menurutku bagus banget gitu loh. Dan sebelumnya lagi mungkin Girls' Generation ya, aku ngefan banget sama Girls' Generation dulu karena waktu itu aku masih kuliah kalau nggak salah waktu itu ya. Jadinya ya Girls' Generation adalah girl group pertama dari SM Entertainment yang aku suka gitu ya. Ya mungkin ada kayak girl group lain sebelum SNSD atau Girls' Generation, tapi sebelum itu aku masih belum masuk ke dunia K-pop. Jadinya aku nggak ngerti sama sekali dan bener-bener pure nggak ngikutin gitu ya. Jadi daripada salah, nggak ngerti juga konsep musiknya juga. Jadi yang aku ngerti, aku batasin dari Girls' Generation aja gitu ya. Dan di sini kembali ya, ini adalah 4 cewek cantik ya guys ya. Umurnya pastinya muda-muda. Uh, istilahnya member tertua itu kelahiran tahun 2000-an gitu ya. Dan member termuda itu kelahiran tahun 2002 kalau nggak salah. Jadinya bener-bener masih remaja banget gitu ya. Dan mereka akan debut dengan single ya. Dengan single Black Mamba di tanggal 17 November 2020 nanti. Ya, jadi ini udah mepet banget istilahnya. Mestinya sih hari ini ya, tapi aku buat video ini tuh tengah malam guys. Karena aku pikir tengah malam ini mereka mau ngerilis teaser lainnya gitu ya sebelum sore harinya mereka debut, tapi ternyata waktu aku tunggu gak ada teaser baru lagi. Jadinya kali ini aku juga akan membahas mulai dari awal, teaser awal sampai teaser terakhir mereka gitu ya. Jadi stay tune terus, dan ini adalah sekali lagi ini adalah opiniku ya guys ya. Jadi ya kita sharing aja gitu ya. Jadi kita langsung masuk ke videonya. Oke, di sini kita akan melihat teaser videonya ya. Jadi mungkin di bagian ini juga nantinya akan aku cut dikit ya guys ya, karena seperti yang kalian tahu ya, untuk buat reaction video
itu sebenarnya itu harus diedit benar-benar. Maka dari itu semestinya butuh software editing gitu ya. Tapi karena software editingku itu lagi error, jadi mohon maaf aku nggak bisa ngedit, dan otomatis nantinya video ini akan aku cut-cut aja gitu ya. Tapi setidaknya kalian udah lihat sendiri lah pastinya kayak gimana. Jadi aku hanya ingin juga menyampaikan opini pribadiku ya saat aku melihat teaser video pertama ini gitu ya. Jadi kita mulai. Ya, ini Karina. Karina ini rasanya leadernya sih, ya. Dan Winter menarik banget guys, gitu ya. Dan Ningning ya, Ningning itu adalah member favoritku, bener-bener favorit banget. Terus Giselle ini istilahnya hidden trainee yang baru muncul juga setelah Aespa ini dipublikasikan gitu ya. Oke, terus kembali lagi. Apa opiniku setelah aku melihat teaser video pertama mereka ya, yang istilahnya tuh nunjukin ini loh member dari girl group baru Aespa. Awalnya sih agak kecewa dikit ya, bukan kecewa dalam artian jelek, tapi dengan penantian yang begitu lama dan begitu banyak trainee yang istilahnya dulunya udah dipublikasikan melalui SM Rookie dan lain sebagainya, tapi yang ternyata debut itu hanya 4 orang gitu loh. Jadi aku semestinya itu mengharapkan itu member Aespa itu lebih dari 5 semestinya ya, karena Red Velvet udah 5, jadi aku berharap itu lebih dari 5, bisa aja 7 mungkin, atau 9, atau berapa gitu. Tapi kalau kebanyakan juga ya nggak enak juga guys, karena pusing gitu ya. Dan kalau terlalu banyak member juga, otomatis feedback bumerangnya adalah member-membernya itu nggak dapat porsi line yang bagus gitu loh. Part nyanyinya itu pastinya bakalan dikit banget kalau terlalu banyak gitu. Jadinya otomatis menurutku pribadi kalau terlalu banyak member juga tidak menguntungkan bagi para membernya gitu ya. Jadi saat ditampilkan aku merasa loh kok cuma 4 gitu ya, tapi ya udahlah gitu ya, mungkin keempat member ini adalah yang terbaik dan sudah dipilih dan diseleksi ya dari sisi SM Entertainment-nya sendiri gitu ya. Kalian bisa tahu kayak main vokal dari senior-seniornya, entah itu dari boy group, entah itu dari girl groupnya sendiri, itu main vokalnya itu nggak main-main gitu ya. Dan untuk visual dan talenta-talenta lainnya juga nggak kalah menarik gitu. Jadi menurutku sih 4 orang ini udah diseleksi gitu ya, meskipun kalian pastinya udah paham betul bahwa SM sendiri itu tidak pernah mengikuti kayak acara kayak survival yang mengirimkan trainee-trainee-nya untuk bersaing dengan trainee yang lain gitu ya. Jadinya aku paham betul karena di dalam SM Entertainment sendiri itu persaingannya udah ketat gitu ya. Buat apalagi persaingan di dalam aja udah ketat, kalian ngirim lagi trainee-trainee yang udah pusing kepala dengan persaingan di dalam inti dungeonnya SM Entertainment dengan trainee lain gitu ya. Pastinya bakal lebih menjadi beban buat mereka sendiri gitu. Tapi aku yakin member-member yang diseleksi oleh SM Entertainment adalah member-member yang memiliki potensial yang bagus gitu ya. Jadi kita tinggal lihat aja perkembangan mereka, karena otomatis baru debut ya, otomatis masih belum kelihatan guys. Semua butuh proses. Dan kita sebagai fans hanya bisa mendukung mereka, kita bisa nge-support mereka, kasih motivasi, kasih dukungan agar mereka itu menjalani kehidupan mereka dari trainee hingga idol nanti
ya syukur-syukur sukses nge-boom banget dan mereka pastinya itu bisa berkembang lebih baik dan talent-talent atau bakat tersembunyi mereka tuh bisa tereksplor lagi gitu ya. Jadi harapannya kayak gitu. Dan kalau bisa dibilang sih memang untuk Karina sendiri itu sudah diperkenalkan 2 kali gitu ya. Kalau misalnya kalian uh, pernah lihat gitu. Karina sendiri kalau nggak salah pernah diperkenalkan di musik videonya Senior Taemin, Taeminnya Shiny itu ya, dengan musik video kalau nggak salah Won ya, kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Tapi Karina ini juga istilahnya udah pernah dipublikasikan di video senior dari SM Entertainment gitu ya. Sama lah seperti beberapa member dari grup lain yang kebanyakan juga dipublikasikan atau diperkenalkan melalui musik videonya dari senior yang lain lagi gitu ya. Jadi itu adalah salah satu metode turun-temurun lah istilahnya dari SM Entertainment. Dan untuk kasus Karina sendiri, Karina diperkenalkan melalui musik videonya Taemin Shiny gitu ya. Jadinya cukup sudah dikenal ya. Jadinya Karina ini juga udah banyak yang kenal gitu sebelum dia debut, dan bisa dibilang dia itu hidden trainee juga guys, karena Karina ini bukan trainee yang masuk dalam sistem SM Rookie lain ya, kayak Ningning ya. Kalau Ningning itu yang member yang berada di sebelah kanan sendiri itu diperkenalkan melalui sistem SM Rookie kalau nggak salah ya. Jadinya memang dipublikasikan terlebih dahulu gitu ya. Dan Ningning kalau nggak salah sudah dipublikasikan itu tahun 2016 guys. Jadi dia juga udah lama banget nih, dan dia adalah salah satu member yang istilahnya paling aku tunggu gitu ya. Dan untuk member lain, Giselle sama Winter ini adalah bener-bener pure hidden trainee gitu ya. Jadi nggak ada yang tahu, nggak ada yang istilahnya itu ngedapetin foto pre-debut mereka ya. Mereka itu baru dapet foto-foto pre-debutnya itu setelah grup aespa ini diperkenalkan oleh SM bahwa inilah girl group baru yang akan debut di tanggal 17 November 2020. Baru setelah itu para fans dari aespa sendiri itu mencari tahu dan ya ngorek-ngorek lah ya foto-foto pre-debut mereka, dan itu baru ketemu gitu ya guys ya. Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu, gak ada informasi yang bener-bener kayak ini loh orangnya, ini loh fotonya gitu ya. Jadi beda banget sama yang diharapkan debut dengan akhirnya yang debut siapa itu beda gitu ya. Jadinya di sini tuh antara 50-50 ya, antara dua hidden trainee yang bener-bener nggak terdeteksi sama para fans, dan dua member yang memang istilahnya itu udah populer banget di kalangan fans gitu ya. Jadinya inilah 4 orangnya. Jadi menurutku sih untuk visual dan lain sebagainya sih nggak ada yang kayak ngejlok gitu loh. Semuanya rata, semuanya unik, semuanya cantik ya. Itu doang dari teaser video pertama. Terus kita akan masuk ke member pertama yang diperkenalkan ya guys ya, yaitu Winter. Oke guys, ini adalah video perkenalan Winter untuk pertama kali ya. Di sini visualnya oke banget gitu ya. Kayak wow gitu ya. Dan dari teaser fotonya waktu dirilis pertama kali itu kayak menampilkan sosok Winter ini mirip banget sama member dari senior terdahulu, yaitu Girls' Generation Taeyeon ya. Hampir mirip guys, sekilas itu mirip banget gitu ya. Tapi dari video yang ini sih nggak kelihatan miripnya gitu ya. Jadi ada angle-angle
angle tertentu dan istilahnya tuh fashion rambut hairstyle tertentu yang bisa membuat dia mirip dengan Taeyeon gitu ya. Tapi di sini kadang-kadang nggak kelihatan gitu loh miripnya kayak gimana. Tapi menurutku sih dia visualnya ya. Dari keempat sih kayaknya sih visualnya gitu. Karena di video sendiri menampilkan kayak fotogenik, terus kayak hal-hal yang memperlihatkan daya tarik visual dibandingkan memperlihatkan kayak skill gitu ya. Jadi kemungkinan sih Winter ini adalah visual dari girl group aespa gitu ya. Jadi ya kayak gitu ya guys ya. Jadi menurutku pribadi sih, opini pribadi, kembali lagi opini. Jadi menurutku di sini kalau misalnya ada yang tanya gitu ya, kalau misalnya aku scrolling di Twitter ataupun dimanapun ada yang mempertanyakan terus Winter itu posisinya di dalam grup itu ngapain gitu ya. Kalau menurut opiniku sih dari video perkenalan pertamanya sih dia otomatis visual sih ya, visual banget gitu ya. Kelihatan banget yang ditampilkan itu muka guys ya, muka gitu ya. Dan menonjolkan kayak keatraktifan gitu loh, daya tariknya gitu ya. Dan dia juga istilahnya tuh berpose gitu ya guys ya. Banyak pose-pose tertentu yang memang istilahnya tuh nunjukin ini loh visualnya grup gitu. Karena beda banget gitu kalau misalnya nanti kita lihat video perkenalan dari member yang lain itu kelihatan banget kalau video perkenalan mereka ini sebenarnya udah menunjukkan posisi job mereka di dalam grup gitu ya. Dan selain visual sih menurutku sih Winter ini bisa jadi lead vokal sih ya, lead vokal. Terus juga mungkin lead dancer sih ya. Dan ada sekilas sih kayaknya juga bisa nge-rap gitu ya, tapi aku nggak tahu nge-rapnya itu bakalan kayak gimana, apakah jadi lead rappernya, bukan rapper ya guys ya, lead rappernya atau cuma jadi rapper biasa gitu. Jadi aku nggak tahu untuk kasus yang rappernya, tapi yang aku yakin dia bakalan jadi lead vokal gitu ya, lead vokal sama lead dancer kalau nggak salah gitu ya. Jadi menurutku untuk Winter sih seperti itu, dan menurutku sih dia visual banget ya, dan beberapa angle lah itu, dan beberapa style hairstyle mungkin itu kadang-kadang itu bener-bener mirip banget kayak Taeyeon gitu ya. Taeyeon dari Girls' Generation, terutama kalau misalnya rambutnya itu di gelombangin ya, kayak foto ini tuh bener-bener mirip Taeyeon. Tapi kalau misalnya bener-bener rambutnya itu lurus gitu ya, itu nggak terlalu mirip sih menurutku. Jadi ya hampir lah gitu. Jadi kadang-kadang itu kalau misalnya kalian dengar dari para fansnya SM Family, itu biasanya para fansnya tuh pasti bilang, nih member mirip nih sama member yang itu, member ini kok kayaknya mirip sama member itu. Dan kadang-kadang memang bener guys gitu ya. Jadinya ada kemiripan dan ada kayak ciri khas tertentu yang mungkin itu kayak turun-temurun gitu loh, bisa kalian lihat di generasi idol-idol berikutnya gitu. Jadinya menarik sih, dan menurutku dia ya salah satu member yang mirip dengan Taeyeon gitu ya, dari Girls' Generation gitu. Dan kita akan berlanjut ke video perkenalan kedua. Kalau nggak salah video perkenalan kedua itu semestinya Giselle ya. Jadi kita langsung nonton video perkenalannya dari Giselle. Oke, kita nonton video perkenalannya Giselle ya guys ya. Ini adalah member dari Jepang gitu ya, tapi campuran sih ya. Jadi Giselle ini kalau nggak salah campuran dari
Jepang Korea. Ayahnya itu dari Jepang, ibunya yang dari Korea. Mohon koreksi kalau salah ya guys ya. Karena di sini aku nggak bawa contekan kebetulan. Jadi aku nggak bisa lihat profilnya gitu. Jadi Giselle ini juga adalah member tertua kedua gitu ya setelah Karina gitu. Jadinya Giselle ini bisa dibilang adalah member yang masuk ke uni lain gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, dia fokus ke rap gitu. Jadi dia adalah main rappernya gitu. Jadi rapper utama gitu ya jadinya ya. Dan jarang-jarang kan kalian dengerin member dari sebuah grup di SM Entertainment itu yang istilahnya benar-benar pure bisa nge-rap gitu. Kebanyakan sih vokal yang bisa nge-rap gitu, tapi bukan yang benar-benar spesifikasi untuk nge-rap gitu ya guys ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi Giselle ini menurutku sih benar-benar diperlihatkan atau ditonjolkan dari segi bakat nge-rapnya gitu ya. Jadi di dalam grup otomatis dia bakalan jadi main rapper gitu ya. Dan perlu diketahui juga, ini garis bawah juga, dia adalah anak paduan suara ya kalau nggak salah apa itu alto atau apa suara alto atau apa ya. Mohon dikoreksi juga guys karena aku nggak bawa contekan ya sekali lagi, jadi aku kurang ngeh gitu seingatku aja, tapi yang pasti dia itu anak paduan suara. Jadinya anak paduan suara tiba-tiba jadi rapper gitu ya guys ya. Itu sungguh wow dan tanda tanya besar. Kemungkinan sih gak bakalan cuma jadi main rapper doang ya. Kemungkinan juga bisa jadi vokal juga dia ya. Mungkin vokalis gitu ya. Ya vokalis lah kemungkinan. Bukan lead vokalis tapi mungkin jadi vokalis yang ya bantu-bantu lah ya untuk harmonisasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadinya ya menarik lah guys ya, tapi untuk bagian apakah dia masuk ke lead dancer atau enggak, rasanya sih enggak ya, mungkin cuma dancer doang ya, kayak biasa doang gitu, tapi dia memang rasanya spesialis nge-rap gitu, jadi perlu dipantau lagi nih, keren juga nih ya, karena dia juga bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Otomatis untuk promosi di kancah internasional mungkin Giselle ini adalah apa ya, kalau bisa dibilang itu kayak pembicaranya lah gitu, yang bisa memperkenalkan aespa ke teman-teman yang di internasional gitu menggunakan bahasa Inggris otomatis ya. Jadinya bisa lah untuk ditunggu ya, karena why not gitu, karena ya kita belum lihat debutnya kayak gimana, dan dia dapet vokal ataupun bener-bener hanya pure main rapper juga aku nggak tahu. Jadi aku bakal lihat dulu di debut mereka nanti ya. Jadinya Giselle ini juga bagus banget menurutku ya. Dan dia ya guys ya, dia ini lagi-lagi adalah member yang trainee-nya tuh paling singkat gitu ya. Jadinya dia adalah trainee yang durasi trainingnya tuh paling singkat dibandingkan senior-seniornya atau member-member yang lain gitu. Dia kalau nggak salah hanya memerlukan 11 bulan doang sebelum debut. Jadinya dia masuk ke SM Entertainment itu bulan November tahun 2019 guys. Dan dia istilahnya sudah dipublikasikan ya. Kalau misalnya debutnya sih masih belum ya, tapi udah dipublikasikan ke publik itu tanggal 29 Oktober. Jadi ya bisa dikatakan dia adalah trainee yang durasi trainingnya paling singkat gitu ya, nggak sampai 1 tahun gitu. Dan itu berarti potensi atau talentanya juga
nggak bisa dianggap kaleng-kaleng gitu ya, pastinya dia super bagus gitu sehingga bisa dipilih dan bisa didebutkan bersama member yang lain gitu. Jadi menurutku ini cukup menarik guys untuk kalian soroti atau kalian lihat nantinya gitu ya. Jadi banyak potensi dari Gisel ini yang mungkin bisa kita lihat perkembangannya nanti gitu ya. Dan oke, kita bakalan lanjut ke member ketiga. Member ketiga itu adalah Ningning. Jadi kita akan melihat video perkenalan Ningning terlebih dahulu, oke? Oke, untuk Ningning guys, ini adalah video perkenalan pertamanya Ningning yang dikasih oleh SM Entertainment kepada kita gitu ya. Siapa sih yang nggak kenal Ningning gitu ya? Ningning ini adalah member dari sistem SM Rookie ya, yang otomatis kalian udah paham betul kalau misalnya ngikutin perkembangannya Ningning dari tahun 2016 gitu ya. Jadi otomatis di sini di video perkenalan Ningning juga SM itu memberikan clue gitu ya, atau kayak ini loh potensinya gitu, dan potensi yang ditunjukkan ya otomatis bagian vokal gitu ya. Jadi mungkin di Aespa dia akan memegang posisi sebagai main vokal gitu ya. Jadinya akhirnya gitu ya dia debut juga gitu loh dengan suaranya yang memang bagus gitu ya guys ya. Dan di sini sih aku pribadi agak kaget ya dengan suaranya gitu. Setelah beberapa tahun ternyata suaranya itu makin solid gitu guys. Gitu ya, makin bagus gitu. Dan di sini guys ya, di sini tuh bener-bener guys ya, cantik banget. Dan dari angle ini, dari angle yang seperti ini ya, dia itu mirip banget sama Joy Red Velvet kalau menurutku ya. Dan aku tuh ngefan banget sama Joy Red Velvet gitu. Jadinya Ningning pastinya jadi My Giant Baby kedua gitu ya. Pastinya guys. Ya, jadi Ningning ini bakalan jadi kayak bias favorit di dalam grup Aespa ini gitu ya. Ya meskipun semuanya bagus, memang semuanya cantik, semuanya bertalenta, tapi gimana-gimana pasti ada satu member yang istilahnya tuh benar-benar bisa ngambil hati orang gitu ya. Mungkin kalian juga berbeda, mungkin kalian lebih suka Winter mungkin, atau kalian lebih suka Gisel, nah atau ada yang lebih suka Karina, tapi untuk aku pribadi aku lebih suka ke Winter gitu, ke Ningning, terus Winter mungkin ya, karena mereka itu termasuk ke Magni Line gitu ya, atau member-member termuda di dalam grup gitu. Jadi menurutku sih seru gitu loh kalau misalnya ngikutin gitu ya interaksi mereka nantinya gitu. Dan Ningning juga, kembali ke Ningning, suaranya sih ternyata luar biasa ya. Makin dipoles, suaranya makin bagus guys ya. Dan aku nggak tahu nantinya di debut mereka di tanggal 17 November 2020 nanti suaranya itu bakal seperti apa. Apakah benar-benar yang ditunjukkan oleh SM Entertainment bahwa dia akan mengambil nada-nada yang super tinggi, karena kalau misalnya kembali ke main vokal ya dari grup senior sebelumnya kayak Wendy ataupun Taeyeon SNSD, itu meskipun mereka main vokal tapi suara mereka tuh lebih berat guys gitu. Jadi kalau di Ningning ini suaranya tuh lebih tinggi. Jadi kalau misalnya dibandingin sih warna suaranya Ningning itu hampir sama dengan main vokal generasi pertama. Apa sih namanya itu ya? Bacanya tuh SIS gitu ya. Atau yang dikenal dengan main vokalnya itu Bada Sombenim gitu ya. Bahasa Korea aku jelek guys, tapi yang aku tahu sih katanya dan memang terdengar tinggi banget gitu loh. Jadi nada tinggi ini lebih mirip ke
Bada gitu ya. Sedangkan Taeyeon dan Wendy ini menurutku pita suara mereka tuh lebih berat gitu, lebih tebel. Jadinya beda banget dengan jenis suaranya Ningning ini. Jadi meskipun main vokal ya, meskipun main vokal itu semuanya pasti punya ciri khas tersendiri, dan aku cukup kaget sih, Ningning itu ternyata di sini tuh bener-bener jadi banget, dan warna suaranya itu jernihnya tuh hampir mirip dengan kayak Joy ya, jernih-jernih kayak ringan kayak gitu, bagus, tapi bisa mengambil nada yang super tinggi gitu loh guys. Jadinya menurutku sih sungguh-sungguh menarik gitu loh, dan aku sungguh-sungguh bersemangat banget nih untuk ngikutin dan memberikan support ke Ningning gitu, karena aku yakin potensial dia di dalam dunia musik nanti juga besar gitu ya. Karena sebelumnya juga dia udah mengcover banyak lagu, menyanyikan banyak lagu, dan sekarang dengan training di SM Entertainment makin dipoles, makin bagus menurutku. Jadinya aku makin gak sabar, dan kembali lagi di debutnya nanti di Black Mamba nanti kayak gimana aku nggak tahu ya. Ya kita lihat aja nanti sebagaimana, atau apakah Ningning akan memberikan surprise kepada kita dengan menyanyikan nada-nada yang super tinggi gitu, atau biasa aja tapi menonjolkan kualitas vokalnya yang bagus. Karena aku nggak tahu juga sih, kalau misalnya musik ngedance sih nggak mungkin bisa sampai ngambil nada yang terlalu tinggi ya. Jadinya aku nggak berharap banyak sih dengerin kayak suara tinggi kayak gitu. Yang pasti sih aku berharap mendengarkan suara Ningning yang bagus, dan kalau bisa sih harmonisasi dengan member yang lain. Mungkin kalau nggak Winter mungkin, atau Karina, itu juga ngena gitu nantinya gitu ya. Jadi aku masih penasaran banget nih, dan bener-bener mau lihat nantinya kayak gimana gitu. Dan ya selamat dah buat Ningning gitu ya, karena akhirnya kamu bisa debut gitu ya. 4 tahun loh guys, 4 tahun dari 2016 sampai hanya dia satu-satunya member dari SM Rookie Training yang bertahan sampai debut guys ya. Teman-teman yang lainnya udah pada apa ya istilahnya itu, pada kocar-kacir, entah udah keluar dan udah entah kemana gitu ya. Dan hanya dia yang istilahnya tuh masih bertahan gitu. Aku salut banget dengan kegigihan Ningning ya, dan ketekunan dia. Dan akhirnya kamu bisa debut, itu aku udah seneng banget, dan ya aku bakalan nge-support kamu terus gitu ya. Karena ini bagiku nih dia mirip banget sih sama Joy. Aku nggak tahu ya menurut orang lain dia mirip bla 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 bla, tapi di mataku itu dia bener-bener lebih mirip ke arah Joy gitu ya. Jadi kemungkinan guys, nggak tahu nih ya, bukan cenayang juga, bukan bukan peramal juga, tapi kemungkinan kalau misalnya dia udah dewasa atau udah 20 ke atas, mungkin kemungkinan sih dia bakalan bener-bener punya vibe yang kayak Joy banget gitu di dalam grup. Jadi kemungkinan dia bisa cutie seksi gitu ya. Jadinya aku nggak tahu bakalan gimana, tapi aku sih feelingnya kayak gitu. Tapi ya entahlah, karena dia adalah yang paling kecil atau yang termuda di dalam grup, jadi aku nggak tahu gitu. Apakah ada sisi-sisi nakal kayak ya godain kakak-kakak yang lain juga, aku nggak ngerti. Tapi ya semoga aja lah kita bisa melihat interaksi dinamika dari para member Aespa ini gitu ya. Jadi aku bener-bener nunggu banget untuk Ningning dan debut mereka gitu. Nunggu banget nih kualitas vokalnya Ningning. Oke, dan kita bakalan ke perkenalan terakhir, yaitu perkenalan member Karina gitu ya.
Jadi ini adalah video perkenalannya dari Karina gitu. Jadi kita akan lihat guys. Oke guys, ini adalah video perkenalan dari Karina ya. Di sini sih kembali lagi ya guys ya. Dari awal dia diperkenalkan itu dia udah tampil di musik videonya Taemin gitu ya, Taemin Shiny. Dan tidak hanya tampil doang di musik video guys, dia juga jadi cameo dancer gitu, yang ikut promosi di beberapa musik show bersama Taemin juga gitu. Ya, maka dari itu Karina ini disorot banget sama fans gitu, karena jarang banget istilahnya itu dancer biasa dikasih porsi screen yang banyak gitu ya di saat Taemin mempromosikan Won itu gitu. Dan sebelum debut juga dia juga Karina ini juga berkesempatan berkolaborasi guys, berkolaborasi lagi dengan Kai EXO gitu ya. Jadi otomatis kalau misalnya kita flashback udah sama Taemin barengan sama Kai juga gitu. Berarti Karina ini adalah main dancernya dari grup aespa gitu ya guys ya. Jadi bisa ditonjolkan atau udah dikasih clue-clue tersendiri oleh SM bahwa Karina ini adalah main dancernya dari grup aespa gitu ya. Jadi karena Taemin juga main dancer, Kai juga main dancer, ya otomatis Karina ini main dancernya juga gitu. Jadi Karina ini guys, kalau misalnya bisa dibilang kalau kalian lihat juga kalau nggak salah tanggal 1 November 2020-nya itu ada video event dari Hyundai ya, kayak mobil gitu ya, dan dia itu berkolaborasi dengan Kai gitu. Dan ya menurutku sih dia bener-bener kayak dikasih clue bahwa dia memang main dancernya gitu, karena ya kalau bukan main dancer ngapain juga gitu loh nari sama Taemin, ngapain juga nari sama Kai yang memang notabene keduanya itu dikenal sebagai main dancer gitu ya. Jadinya menurutku sih Karina sih main dancer gitu ya. Dan karena dia itu istilahnya itu kenapa misalnya kalian bertanya gitu ya, terus aku sih hanya bisa beropini ya menurut pandanganku tersendiri gitu, kenapa Karina itu kayak selalu di push terus sama SM atau ditonjolkan terus, dipublikasikan terus, atau terus dipromosiin di mana-mana gitu ya. Videonya yang paling banyak sendiri, terus ya pokoknya video teasernya aja kalau misalnya dari My Karina, terus video perkenalan dia pribadi, terus nanti masih ada video intro, terus kenapa Karina terus gitu loh, banyak banget Karinanya gitu ya, kenapa member yang lain enggak gitu. Nah menurutku pribadi sih kalian perlu ingat gitu ya, di dalam boy group atau girl group dari Korea sendiri itu selain visual itu ada juga yang face of group gitu ya, face of the group gitu. Jadi memang kalau bisa dibilang itu face-nya gitu yang mewakili grup tersebut gitu. Jadi ada yang istilahnya itu jadi visualnya memang istilahnya itu menarik banget, cantik banget gitu ya. Tapi ada juga member yang jadi face of grupnya gitu. Jadinya yang mewakili grup tersebut gitu. Jadi kadang-kadang itu agak bingung ya, kadang-kadang ada juga keluar istilah itu center gitu ya. Ya center itu hampir sama kayak face of the group gitu ya, face-nya grup gitu. Tapi kalau misalnya center sih, misalnya di bagian chords musiknya atau bagian tariannya atau gimana, dia pastinya berada di tengah gitu, yang ngambil pusat perhatiannya orang-orang gitu. Makanya dia dibilang center gitu ya. Jadi misalnya di foto grup
itu misalnya dari 9 atau dari 7 orang dia terus yang ada di tengah, berarti itu mungkin aja dia itu center of groupnya gitu. Jadi kadang-kadang itu agak membingungkan juga sih gitu. Jadi ya perlu dipahami juga lah, karena setiap grup itu ada istilahnya juga. Kalau misalnya kalian kerja di kehidupan nyata itu kalian juga memiliki job desk gitu ya, tugas masing-masing gitu. Dan menurutku sih Karina ini kalau dilihat dari segi umur, terus dilihat dari sebagaimana SM itu nge-push dia terus ya, dengan banyaknya video, banyaknya promosi-promosi lain. Aku rasa sih Karina ini ngambil posisi yang penting banget gitu. Entah dia itu leader dari grupnya, grup Espa, dan dia juga adalah face of grupnya mungkin. Jadinya kalau misalnya kayak gitu ya nggak kaget juga kalau misalnya dia yang lebih banyak tampil gitu ya dibandingkan member yang lain, karena memang dia face of the groupnya gitu loh. Jadi orang itu pastinya ngelihat, oh ini loh Karina Espa gitu loh. Jadi orang itu bakalan langsung ngeh gitu. Nah kalau visual itu ya kebanyakan ya karena gantengnya, karena cantiknya gitu loh, daya tariknya itu di bagian visual. Visual ya otomatis kalian lihat dari wajah gitu ya. Jadinya menurutku sih kayak gitu ya. Dan kadang-kadang loh, visual, center, sama face of group itu kok gitu sih? Bukannya cuma satu ya dalam grup. Yaitu kembali lagi ke grupnya sendiri guys gitu menurutku. Jadi ada suatu grup itu istilahnya visualnya dia, centernya dia, terus face of groupnya juga dia gitu. Jadi dia semua yang ngambil juga ada gitu loh. Jadinya tergantung. Tapi misalnya kalau grup itu tuh memiliki banyak member, ya otomatis face of groupnya beda, centernya beda, terus visualnya juga beda gitu loh. Jadinya kadang-kadang nggak bisa disamaratain, oh satu grup ini yang paling anu itu cuma satu gitu ya, semuanya jabat jadi semuanya, nggak bisa gitu juga gitu loh, tergantung juga gitu. Karena kalau visual juga kadang-kadang bisa berubah gitu ya guys ya, bisa berubah, center pun juga bisa berubah karena tergantung dari saat itu, kondisi saat itu. Kalau misalnya nih lagi debut dengan lagu A, ternyata member yang C ini yang lebih cocok jadi center gitu. Jadi bisa berubah lagi. Tapi kalau misalnya memang dia doang yang istilahnya lebih menonjol gitu, jadi semuanya dia dari visual, dari face, dari center, ya otomatis ya dia doang yang dari awal debut sampai mau mau bubar itu dia doang gitu, nggak ada yang lain, karena yang lain memang istilahnya tuh kalah hawa, kalah aura gitu ya. Tapi kalau misalnya ada grup yang istilahnya itu sama rata, otomatis kayak center itu bisa berubah karena tiap lagu konsep itu kadang-kadang itu lebih cocok ke member tertentu gitu ya. Jadinya center juga bisa berubah. Nah, visual juga kadang-kadang juga bisa berubah gitu guys. Kadang-kadang di era ini ternyata member A ini yang visual, tapi ternyata beberapa tahun kemudian kok ternyata member lain yang jadi visual gitu, yang istilahnya tuh lebih memikat banyak fans gitu ya. Jadinya itu juga bisa berubah sih gitu. Jadinya menurutku sih tergantung banget, tapi saat ini kalau misalnya kalian lihat saat ini sih menurutku sih Karina ini lebih condong ke face of the group gitu ya, face of the groupnya, dan mungkin centernya gitu ya. Jadi mungkin dalam beberapa screen musik videonya mungkin banyak banget jumlah screennya Karina ini gitu ya. Jadinya ini jangan kaget lah ya, sekali lagi jangan kaget atau jangan kayak apa ya, kayak nggak adil nih kayak gimana ya. Memang itu guys bagiannya, karena kadang-kadang ada member yang lebih banyak bagian nyanyinya, ada member yang lebih dominan nge-rapnya, tapi ada member yang hanya bisa
dominan di jumlah screen time-nya gitu loh, kayak durasi tampilan di videonya. Kalau misalnya dia jumlah tampilannya lebih banyak, mungkin dia visual ataupun center of group-nya gitu. Jadinya ya jangan kaget juga gitu, karena setiap member itu punya porsi yang berbeda gitu ya. Dan yang penting itu kalian dukung lah mereka, biar mereka tuh sukses, dan kalian sebagai fans juga senang gitu dengan apa yang kalian sudah lakukan untuk mereka. Karena kalau kalian udah mendukung mereka, otomatis kalian juga jerih, apa ya, kayak juga jatuh bangun gitu loh. Perlu jerih payah yang besar untuk membuat mereka tuh sukses kan gitu. Karena banyak banget istilahnya saingan, banyak banget kayak problem mungkin, atau banyak banget haters. Jadi kalian itu sebagai fans mereka ya udah dukung aja gitu, karena kita nggak bakal tahu apa yang di-planningkan oleh SM gitu ya, dan apa yang istilahnya tuh dibuat sehingga grup aespa ini terbentuk sedemikian rupa. Jadi kita nggak bisa tahu karena kita hanya fans gitu ya. Karena kita bukan orang dalam juga, bukan orang dalam SM yang bisa ngerti semuanya. Kenapa orang ini jadi ini, kenapa orang itu jadi itu, kenapa member ini dapat bagian lebih banyak, kenapa member itu dapat bagian yang lebih dikit, kita nggak akan pernah tahu gitu. Jadi ya udahlah, kita dukung aja gitu. Karena kalau kita dukung mereka, toh mereka juga bakalan sukses gitu ya. Saat kita melihat idol yang kita dukung itu sukses, bukannya kita juga ikut seneng gitu ya. Jadi menurutku sih gitu untuk Karina ya guys ya. Jadi kemungkinan sih kembali lagi dia leadernya ya. Karena bisa dilihat sih kayaknya dominan banget gitu auranya. Dan kalau dilihat dari teaser nanti aku bakalan bahas sedikit sih ya untuk posisinya juga gitu ya. Kita bakalan lanjut ke video intro guys ya. Oke guys, kita masuk ke bagian video teaser intro Black Mamba. Di sini sih kelihatan banget ya kalau model ternama itu ya jadi Black Mambanya gitu ya. Jadi guys, di sini bisa kalian lihat ya. Ini kalau kalian tanya tuh siapa gitu ya. Ya ini adalah model terkenal di Korea dan juga salah satu bagian dari cabangnya SM Entertainment gitu ya. Tapi bagian permodelan gitu, bagian model-model gitu ya guys ya. Dan senior ini tuh cukup dikenal banyak orang di Korea guys gitu ya. Dan bisa dikatakan cukup populer banget gitu. Dan di sini kalau misalnya dilihat dari teaser intro, bisa kalian lihat kayak wah keren banget gitu ya. Keren banget gitu. Awalnya sih aku ngira, wih gila, nih teaser intronya Black Mamba gini banget gitu ya. Aku sampai membayangkan kayak wah pastinya keren banget gitu ya kalau misalnya benar-benar menggunakan konsep seperti ini gitu ya. Tapi gimana juga guys, kalau kalian memang dari SM family, pastinya kalian bakal kadang-kadang SM itu bener-bener nge-troll banget gitu ya. Kadang-kadang teaser yang dikasihkan itu belum tentu sama dengan musik video sebenarnya gitu loh. Jadinya agak gimana gitu kadang-kadang. Karena kadang-kadang teasernya itu kayak kelihatan gimana gitu, tapi ternyata videonya itu ternyata lebih bright gitu, lebih terang, lebih ceria dibandingkan foto-foto teaser-teasernya yang kadang-kadang itu jauh lebih gelap gitu, lebih kayak oh kayaknya kok horor banget gitu ya. Tapi ternyata saat musik videonya dirilis kenapa kayak ceria banget gitu ya. Kadang-kadang kayak 180 derajat banget SM gitu loh. Jadinya dari intro sendiri sih aku pribadi opini lagi, aku lebih suka konsep yang seperti ini guys untuk Black Mamba ya sebenarnya ya.
Karena kalau misalnya SM berani menggunakan konsep seperti ini, itu menurutku sih bakalan nge-boom banget gitu loh, booming banget gitu. Karena menurutku sih di sini tuh kayak Karinanya tuh elegan banget gitu loh, kayak bener-bener nunjukin kalau kayak dia itu ratunya gitu. Dan di sini model senior ini istilahnya tuh jadi perwujudan, dalam tanda petik itu perwujudan dari Black Mamba itu sendiri. Nah, kalau kalian bingung Black Mamba itu apa sih? Black Mamba itu ular guys ya, ular ya, ular hitam yang sangat berbisa. Kalau nggak salah berbisa kedua di dunia. Jadi kalian dipatok sama ular itu ya udah bye dah gitu ya. Jadinya itu bener-bener ular berbisa gitu ya. Dan di sini kalau kalian lihat ya, aku scroll. Nah, kalau kalian lihat dari sisi tangan itu kayak bersisik guys ya. Nah, kalau kalian lihat ular, ya otomatis kan bersisik juga gitu ya. Jadinya di sini sih benar-benar kayak ini perwujudannya Black Mamba versi manusia gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian suka lihat film horor siluman-siluman, nah kayak gini dah, siluman itu kalau misalnya jadi bentuknya jadi manusia, ya kayak gini gitu loh perwujudannya. Jadi kayak kalau kita bermain teori itu seperti itu gitu. Dan kayak ini loh gitu loh Black Mambanya gitu ya. Dan bisa kalian lihat sendiri itu Karinanya juga di lehernya itu pakai aksesoris yang ada ulernya gitu ya. Jadi kayak ya pastinya Black Mamba gitu ya. Dan kalau misalnya aku boleh jujur ya guys ya, kostumnya Karina sih di sini tuh kayak waduh glamor banget, kayak elegan banget, kayak wow bener-bener the best dah ya. Tapi sayang cuma intro ya, cuma intro gitu. Jadinya ya SM itu bikin kadang-kadang itu penasaran abis, tapi saat diterusin kok begini gitu loh. Kadang-kadang terus yang intronya itu buat apa gitu ya. Apakah hanya memperlihatkan kayak teorinya, karena di sini kan aespa ini adalah grup yang bisa dikatakan itu memiliki story gitu ya guys ya. Story yang menghubungkan cerita dengan nantinya dengan grup-grup lain juga gitu. Jadinya apakah intronya hanya intro yang memperlihatkan Black Mambanya, dan di sini kayaknya sih Karina itu kayak di apa ya, di bawah naungan Black Mamba. Karena aku bener-bener lihat banyak teman-teman dari fans dari aespa juga yang bertanya-tanya, terus member yang lain gimana, yang member ketiga lain itu di mana, foto teasernya mana, foto atau videonya mana gitu, kok cuma Karina aja gitu. Kembali lagi gitu, kenapa hanya Karina ya, karena Karina itu face of the group gitu loh, dia itu istilahnya jadi senternya gitu. Jadinya mau gimana kalau misalnya dia face of the groupnya gitu ya, karena face of the group center itu beda banget sama visual, itu lain lagi guys. Kalau visual itu lain lagi gitu loh, karena belum tentu visual itu jadi face of the groupnya gitu. Jadi kadang-kadang itu membingungkan sih, tapi ya gimana lagi gitu loh. Ya kalian searching lah, coba cari sendiri pakai Google atau kayak gimana, bedanya lah gitu. Pastinya banyak yang ngejelasin lah, dan tiap member atau tiap grup, boy group atau girl group itu pastinya beda gitu ya. Kenapa member ini yang jadi senternya, kenapa member itu yang jadi visualnya, kenapa member ini yang jadi face of the groupnya gitu. Pasti ada alasannya gitu ya. Jadinya kalau di kasusnya grup aespa sih aku rasa sih fix nih Karina itu face of the group, karena dia doang yang istilahnya tuh ditonjolin gitu ya untuk mewakili grup aespa gitu. Dan mungkin bisa jadi sih dia yang punya kuncinya guys, kunci cerita dari kelanjutan lagu-lagu aespa berikutnya gitu ya. Karena istilahnya Black Mamba itu adalah lagu debut mereka, otomatis next waktu mereka comeback otomatis akan ada lagu baru. Mungkin lagu baru tersebut adalah kelanjutan dari
cerita dari Black Mamba ini. Jadi aku nggak tahu, karena ini hanya intro, tapi intronya aja udah kayak gelap banget, kayak horor banget, tapi menarik banget gitu loh guys. Jadi aku nggak tahu bakalan kayak gimana. Tapi yang pasti untuk konsep yang ini sih aku salut banget sih. Tapi sayangnya sih kayaknya bukan konsep ini yang dipakai untuk Black Mamba yang sebenarnya ya. Jadi itu doang yang aku agak kayak, duh kenapa nggak pakai konsep yang ini aja sih gitu ya. Karena kalau misalnya dilihat dan misalnya disuruh milih sih, aku lebih jatuh hati sama konsep yang ini guys ya, dibandingkan kayak yang konsep yang memang akan menjadi musik videonya dari aespa gitu. Meskipun sama-sama bagus, tapi istilahnya tuh kalau orang itu udah jatuh hati pada pandangan pertama ya di konsepnya yang ini gitu loh. Jadi ya udahlah, karena kita akan membahas teaser terakhir atau teasernya yang bener-bener ini loh musik video dari Black Mamba kayak gini nantinya. Nah, kita akan lihat teaser videonya guys. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, mereka ada di dalam kereta dan lain sebagainya. Dan yap, koreografinya gila. Pastinya ini musik-musik seperti ini tuh kelihatan banget bakalan ngedance banget gitu loh guys ya. Dan ular ya guys ya, ularnya gede banget gitu. Nah oke, kita tadi udah lihat teasernya. Teaser dari musik video Black Mamba itu seperti apa ya. Kalau dilihat dari teasernya, kembali lagi teasernya itu kayak kartun-kartun gitu ya. Kembali kalau kalian ngetrack ke video awal perkenalannya Winter gitu. Nah, di Winter sendiri kan kalian bisa lihat kayak kecenderungan itu banyak kayak tulisan-tulisan animasi, gambar-gambar animasi dan lain sebagainya, dan kayak kartun gitulah guys. Pokoknya yang berhubungan dengan kartun-kartun gitulah ya. Nah, menurutku sih masih ada satu tali yang menghubungkan antara video antar member tersebut dengan video Black Mamba itu tersendiri. Dan menurutku sih animasi yang ditunjukkan di videonya Winter itu adalah salah satu clue juga bahwa musik video dari Black Mamba itu kebanyakan juga banyak animasi seperti itu gitu ya. Dan ya kembali lagi, kalau kalian melihat ular gede hitam besar ya itulah Black Mambanya gitu ya, ulernya gitu ya. Jadinya ya nggak kaget juga sih. Dan kembali lagi seperti yang aku udah sebutin ya di saat membahas tentang Ningning. Kalau misalnya genrenya itu ngedance kayak teasernya tadi, otomatis aku nggak berharap Ningning itu bisa ngeluarin kualitas vokalnya yang mengambil nada yang super tinggi gitu ya. Rasanya sih kayaknya jarang banget ya lagu ngedance yang ngambil nada-nada yang terlalu tinggi gitu. Tapi ya who knows gitu, kita tunggu aja. Tapi aku nggak berharap banyak, tapi yang penting aku mau lihat atau nunggu kualitas vokalnya Ningning di debut aespa di tanggal 17 November 2020 nanti dengan single Black Mamba pokoknya. Terus untuk Giselle sendiri aku nggak tahu, karena menurutku Black Mamba itu lagi-lagi itu lagu ngedance, otomatis bagiannya Giselle juga untuk bagian nge-rap pastinya lumayan banyak gitu ya, karena lagu dance biasanya juga banyak nge-rapnya gitu ya. Dan untuk Karina sendiri guys, bisa kalian lihat ya, kenapa aku bilang dia itu face of group juga sebagai center. Karena bisa kalian lihat dari teasernya itu kayak di saat momen tertentu atau bagian dance tertentu yang disoroti itu, yang paling banyak disorot itu adalah Karinanya gitu. Jadi kemungkinan Karina ini adalah face of the group sekaligus centernya juga gitu. Jadinya ya pas juga karena dia juga main dancer ya, jadinya kayak saling berkaitan satu sama lain sih ya. Jadi aku nggak tahu untuk Ningning, untuk Giselle apakah gimana, karena mereka, aku sih nggak nuntut banyak ya, karena mereka itu istilahnya itu bukan dancernya gitu ya, tapi lebih fokus ke nge-rap sama vokal gitu ya. Nah, yang jadi penasaran itu apakah Winter yang digandang-gandang itu jago ngedance juga dan jago nyanyi juga, itu
bisa mind blowing juga gitu loh guys. Jadinya istilahnya kalian juga paling penasaran kan sama yang namanya Winter gitu ya. Karena Winter ini di video perdananya lah, video perkenalan pertamanya tuh cuma nunjukin visual doang. Terus banyak orang yang tanya kan, terus dia ngapain gitu ya kan? Bisa nyanyi nggak, bisa nari nggak, atau bisa nge-rap nggak gitu, karena memang nggak ditampilin gitu loh, nggak dikasih clue sama sekali. Tapi SM cuma nunjukin kalau misalnya uh, Winter ini mempunyai vokal yang outstanding juga gitu loh, dan juga bisa nari juga gitu. Tapi sebagaimana itu kan kita nggak bisa lihat karena nggak ada cuplikannya sama sekali gitu kan. Jadinya menurutku sih untuk bukan comeback sih, untuk debut mereka lah di Black Mamba ini itu bisa nunjukin Winter itu kayak gimana sih posisinya di dalam grup aespa. Apakah dia memang hanya lead vokal aja mendampingi Ningning ya sebagai main vokalnya, atau dia juga bisa jadi lead dancer gitu ya untuk menemani Karina gitu ya. Jadinya aku nggak tahu gitu kayak gimana gitu, karena memang aku juga nggak punya bayangan gitu guys ya, nggak punya bayangan yang kayak gimana gimana juga. Tapi bener-bener aku ini penasaran banget untuk Winter sih ya. Aku harap dia juga keren gitu ya dengan yang lain gitu. Karena untuk Karina sendiri, Ningning sama Giselle itu istilahnya memang udah istilahnya tuh dipatenkan oleh SM ini. Inilah para main rappernya, main vokalnya sama main dancernya gitu loh. Untuk Winter sih rasanya itu melengkapi teman-teman yang lain gitu. Dia juga mungkin bisa nge-rap juga, bisa bantu nyanyi-nyanyi juga, dia juga bisa ngedance juga, jadinya untuk melengkapi grupnya gitu. Selain dia juga visualnya guys ya, otomatis dia juga bakalan banyak disorot gitu ya nantinya di musik videonya gitu. Jadinya ya kalian tunggu aja lah. Kalau menurutku kalau misalnya diprediksi sih screen time-nya yang lebih banyak sih Winter sama Karina sih yang pastinya lebih banyak dibandingkan Ningning sama Giselle. Tapi untuk bagian menyanyinya atau bagian nge-rapnya otomatis Ningning sama Giselle ini memiliki bagian yang lebih banyak gitu ya. Jadi aku nggak tahu nih kayak gimana, jadi kita lihat aja nanti setelah mereka debut ya dengan lagu Black Mamba. Gitu aja sih guys untuk opiniku terkait girl group baru dari SM Entertainment yaitu aespa ini. Menurutku sih konsep mereka unik ya, karena mereka juga bakalan memiliki konsep tersendiri. Ya kalau misalnya kalian kayak Red Velvet ada konsep Red dan Velvet. Terus kalau misalnya EXO itu dulunya itu kayak jadi pioner yang membuat satu grup memiliki dua divisi yang promosi di Korea dan di China dulu. Terus SNSD dengan girl group yang memiliki banyak anggota dan benar-benar jadi grup yang populer banget. Dan mungkin di sini sih aespa bakalan memiliki cerita tersendiri yang juga nggak kalah bagusnya gitu ya, dan nggak kalah populer juga seperti senior-senior mereka gitu. Ya kayak NCT juga lah guys. NCT juga punya kayak keunikan tersendiri karena non-stopable gitu ya, kayak terus nambah member gitu ya. Jadi jadinya mungkin ada orang yang nggak suka, ada orang yang suka gitu, karena ya keunikan tersendiri gitu, karena beda banget sama grup-grup lain gitu. Begitupun juga aespa. Aespa ini juga kan kayak gini kan. Nah loh, kan kayak gini kan. Kalian bingung kan sekarang kan, loh ini kok jadinya kok banyak banget gitu, dan itu siapa gitu ya. Nah yang keempat lagi yang ada di layar itu adalah avatarnya atau member AI-nya gitu ya. Jadinya kayak avatar-avatar gitulah, kayak karakter animasi dari setiap member. Nah, pertanyaan besar yang mungkin muncul saat ini adalah apakah avatar keempat member yang mewakili masing-masing member ini juga akan muncul di musik videonya aespa Black Mamba nanti, atau kayak gimana gitu ya.
Karena di teasernya nggak menunjukin kayak bener-bener ngeliatin karakter AI-nya itu muncul sama sekali. Jadi aku nggak ngeliat sama sekali nih. Apakah nanti ada kejutan di akhirnya itu melihat member-member AI dari karakter Espa ini muncul? Atau kayak gimana? Atau mereka hanya muncul atau memang ada hanya di gadgetnya gitu. Karena kalau misalnya kita lihat di video intro, bukan intro sih, videonya teasernya yang memang Black Mamba, itu kita melihat Winter itu duduk di atas kloset dan sedang chatting dengan AI-nya gitu ya, AI Winter gitu ya. Jadinya apakah hanya sebatas berinteraksi melalui gadget doang? Ataukah nantinya member AI ini akan datang atau ikut tampil bersama member-member Espa ini? Jadi aku nggak tahu, ya siapa tahu guys, karena SM itu penuh kejutan ya. Jadinya kita nggak bisa bayangin karena memang kita belum melewati dan belum melihat hal tersebut, jadinya di sini masih bisa berandai-andai gitu ya. Dan semoga aja ya kejutannya itu menarik dan bisa jadi trendsetter gitu ya. Jadi kayak contoh model yang mungkin nantinya bisa diikuti oleh grup-grup lain mungkin. Ya tapi ya nggak tahu lagi sih ya. Karena mungkin ya kembali lagi setiap grup itu ada pro dan kontra gitu ya guys ya. Karena pastinya ada orang yang ngefans, ada juga hatersnya gitu. Jadi ya gimana lagi, itulah hidup gitu ya. Jadi menurutku sih gitu doang yang bisa aku sharingkan ke kalian. Mumpung musik videonya Espa ini belum keluar gitu ya. Karena kalau misalnya udah keluar, ya ngapain juga aku buat video ini gitu ya. Jadi gitu doang ya. Semoga aja kalian terhibur dan bisa ngerti lah dengan opini yang aku sharingkan ke kalian semua. Mungkin aja opini kita bisa sama, tapi mungkin aja beberapa bagian opini kita bisa berbeda gitu ya. Jadi aku nggak tahu gimana tentang pendapat kalian tentang grup Espa ini. Apakah hampir sama dengan yang telah aku sampaikan? Atau kalian memiliki pandangan tersendiri yang mungkin jauh banget berbeda dari apa yang sudah aku sebutkan tadi gitu ya. Dan di sini aku nggak membahas banyak tentang karakter AI-nya karena memang aku nggak terlalu tertarik gitu ya. Ya udah gitu loh, ada AI ya ada AI gitu. Tapi yang aku fokusin ya otomatis di membernya gitu ya, manusianya gitu. Karena meskipun AI-nya nanti nyanyi atau gimana kan ya pakai suaranya mereka juga gitu kan. Jadi yang tetap aku fokusin ya ke member-member Espanya gitu. Jadinya aku nggak terlalu membahas tentang AI-nya gitu ya. Ya AI itu hanya kayak konsep tambahan yang lain daripada yang lain doang gitu. Menurutku sih kayak gitu. Jadi entahlah. Kita lihatlah ke depannya itu sebenarnya SM itu membuat Espa ini kayak gimana gitu ya. Konsepnya tuh kayak gimana. Dan apakah bakalan wow atau mind blowing yang kita pikirkan, atau ya cuma sebatas kayak gadget doang ya, kayak main-main doang, kayak chatting sama avatar atau komunikasi ditemani oleh avatar atau karaokean ditemani avatar atau ada game yang berkaitan dengan avatarnya mereka. Aku kan nggak ngerti gitu ya, jadinya ini masih misteri dan karena mereka belum debut juga gitu. Jadi mungkin setelah debut banyak hal-hal menarik yang bisa kita ikuti nantinya gitu ya. Setelah kita ngikutin otomatis kita bakal lebih tahu kayak gimana sih konsepnya gitu ya. Jadinya kita baru bisa lebih oh gini toh gitu loh. Tapi kalau sekarang sih masih abu-abu semua ya, nggak terlalu jelas juga gitu. Ya udah gitu aja guys. Aku udah capek, udah serak juga ngomongnya. Ya semoga besok aku bisa buatin musik reactionnya, tapi aku nggak janji ya, karena kalau misalnya musik reaction sih takutnya copyright ya, bener-bener takut copyright guys, karena kadang-kadang itu kena strike copyright. Kalau misalnya udah kena strike copyright itu lebih GG gitu ya, karena channel kalian itu bisa langsung ditutup gitu. Jadinya
ya gimana juga gitu. Maka dari itu perlu banget diedit semestinya. Banyak bagian itu yang harus dipotong-potong, di otak-atik, jadi nggak ngeliatin kayak bener-bener video asli originalnya yang diupload oleh SM gitu. Tapi karena kembali lagi berhubung laptopku ini error dan softwarenya itu kayaknya nggak mendukung dengan editing nyampur video facecam dengan video musiknya mereka, terus di-cut-cut dan lain sebagainya, itu auto jentet guys ya laptopku gitu ya. Jadinya kayaknya hal itu udah mustahil. Jadi karena ini adalah Espa, grup yang juga salah satu grup yang paling aku nantikan karena ada Ningning juga. Dan Ningning hampir mirip dengan Joy ya. Menurutku sih mirip banget sama Joy. Nggak mirip dengan yang lain. Ya menurutku sih kayak gitu sih. Menurutku sih dia lebih mirip sama Joy. Jadi ya aku menunggu dia banget gitu dan aku bakalan nge-support banget. Aku juga udah buat blog khusus untuk Espa. Jadi kalau misalnya kalian sering mampir di blog khususnya yang aku buat untuk Red Velvet, yang aku buat untuk Twice juga, dan aku buat untuk Girls' Generation juga, nah kalian juga nantinya bisa mampir juga ke blog yang aku buat khusus untuk Espa gitu ya. Tapi ya otomatis nggak bakalan lengkap-lengkap banget guys, karena aku mengelola semua itu dengan apa ya, dengan sendirian gitu loh. Jadi semuanya itu kayak nggak bisa kayak on time juga. Kalau misalnya aku sibuk juga otomatis aku nggak bisa ngupdate gitu ya. Jadinya ya sebagai hiburan aja lah, kalau kalian mau mampir ke blog tersebut ya silahkan mampir gitu ya. Yang pasti kalian yang wajib itu kalian support aja lah Espa ini gitu ya, biar jadi girl group yang juga sukses gitu, mengikuti Red Velvet ataupun mengikuti keunikan FX, atau mengikuti yang lebih GG lagi, mengikuti Girls' Generation ya, yang bener-bener jadi trendsetternya dari SM Entertainment otomatis. Jadinya ya semoga ya yang terbaik lah untuk grup ini, karena semakin banyak haters, semakin banyak cobaan, otomatis secara nggak langsung grup ini tuh udah jadi sorotan dari banyak orang gitu ya guys ya. Jadi semoga mereka juga do the best. Aku juga bakal support mereka terus. Kalian juga support mereka terus ya guys ya. Dan sampai jumpa di video opini lainnya gitu ya. Bye-bye. Thank you banget udah nonton guys. Terima kasih banget dengerin aku ngoceh gitu ya. Thank you banget pokoknya. Dan sampai jumpa di video-video vlog lainnya, oke? Bye-bye.